Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Rama Putra Hamzah. Saya kelas MJ 201 untuk program studi manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas statistika ekonomi dan bisnis, yaitu membuat sumari di sesi sebelum UTS dan juga membuat sumari satu sesi setelah UAS beserta beberapa contohnya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah ukuran letak. Ukuran letak yaitu di statistik ekonomi dan bisnis satu materi sesi ketiga. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak terbagi menjadi tiga. Yang pertama kuartil, desil, dan juga persentil. Kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Seperti bagian di bawah ini. Berikut adalah cara perhitungan kuartil. Untuk data yang tidak dikelompokkan, mencari letak kuartil yaitu dengan rumus kuartil 1 sama dengan Q1 sama dengan 1 dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Kuartil 2 yaitu Q2 sama dengan 2 dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Dan kuartil 3, Q3 sama dengan 3 dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Begitu juga kuartil seterusnya, kuartil 4, kuartil 5, rumusnya seperti ini. Kita ambil contohnya, yaitu data penjualan komputer selama 7 bulan terakhir dalam unit. Datanya sebagai berikut. 3, 5, 4, 4, 6, 7, 8, dan 7. N sama dengan 7, karena 7 bulan terakhir. Datanya ada 7. Cara penyelesaiannya, kita urutkan dulu data yang tadi. Setelah diurutkan, menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari Q1-nya. Q1 sama dengan 1 dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Sama dengan Q1 sama dengan 1 dalam kurung N-nya itu tadi 7 plus 1 dibagi 4. Sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka data urutan kedua jadi Q1 sama dengan 4. Ini adalah datanya 3, 4. Data urutan kedua sama dengan 4. Begitu pula seterusnya Q2 dan ketiga. Kuartil. Untuk data berkelompok, berikut adalah rumusannya, seperti gambar di sini ya. Desil. Desil yaitu dari suatu rangkaian data yang ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besarnya. Rumusan desil sebagai berikut. Untuk data tidak berkelompok, DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. I itu adalah desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya. Untuk data berkelompok, DI sama dengan LO plus CI dalam kurung IN min 10 dikurangi FKF dibagi FE dalam kurung, tutup kurung. Kita lihat untuk LO sama dengan batas kelas bawah desil. Untuk FKS yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FE adalah frekuensi kelas desil. Cara penghitungan desil untuk data yang tidak dikelompokkan, yaitu rumusnya
D1 sama dengan 1 dibagi dalam kurung M plus 1 dibagi 10. Begitu juga D5. D5 sama dengan 5 dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Begitu juga kita mencari desil 9. D9 sama dengan 9 dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Berikut adalah contoh desil data tunggal atau tidak berkelompok. Tentukan desil D3 dan D7 dari data upah harian 13 karyawan dalam ribuan rupiah. Berikut ini. Jadi kita di sini ada 13 karyawan dengan data 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, 100. Kita selesaikan dulu soalnya dengan cara yang pertama kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan, baru kita cari D3-nya. D3 sama dengan 3 dalam kurung N tadi adalah 13 karyawan, 13 plus 1 dibagi 10. Sama dengan 4,2, yaitu nilai ke 4,2. Kita lihat data di sini adalah nilai keempat adalah 45,2. Antara 45 dan nilai kelima, 50. Berarti D3 sama dengan nilai keempat, yaitu plus 0,2 dalam kurung X5 dikurangi X4. Karena antara 45 dan 50. Nilai keempat dan 50. Sama dengan 45 plus 0,2 dalam kurung X5-nya adalah nilai kelima, yaitu 50. Dan X keempatnya adalah nilai keempat, yaitu 45. Jadi hasilnya adalah 45. Begitu pula dengan mencari D7. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi data menjadi suatu sebagian sama besar. Rumus persentil data tunggal atau data berkelompok seperti berikut ini. Untuk data tidak berkelompok, rumusannya seperti ini ya. Dan untuk data berkelompok, rumusannya seperti ini. Seperti di gambar ini. Contoh persentil data tunggal atau tidak berkelompok. Soal. Tentukan letak P20 serta nilainya dari data berikut ini. Jadi ini ada data 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, 95. Sekarang kita selesaikan soalnya. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil yang terbesar. Maaf, untuk yang terkecil itu 25 ya, bukan 15. 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 91, 95. Letak persentil 20 atau P20 adalah P20 sama 20 dalam kurung N plus 1 dibagi 10. 20 dalam kurung N-nya adalah 9 ya. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 1 dikurangi 10. Plus 1 dibagi 10. Jadi sama dengan 2. Deret berkala dan ramalan. Deret berkala atau time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode waktu. Analisis yang dimaksud dari data deret waktu atau time series analisis adalah dalam rangka menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan meramal dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Contoh adalah data penggunaan jaringan internet IndiHome di Tangsel tahun 2015 sampai 2020. Kemudian juga data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010, 2009, dan seterusnya. Manfaat analisis deret berkala atau time series analysis, yaitu membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Ketiga, membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau graf musim. Lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim. Dan terakhir, membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data lain. Deret berkala terdiri dari 4
Yang pertama adalah tren, yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Yang kedua adalah variasi musim, yaitu apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Yang ketiga adalah variasi siklis, yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Yang terakhir ada irregular atau random, yaitu merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Contoh, naiknya harga minyak dunia, naiknya harga beras karena gagal panen, dan sebagainya. Tren. Tren mempunyai 4 metode. Yang pertama, metode semi rata-rata. Yang kedua, metode semi kuadrat terkecil. Ketiga, metode tren kuadratis. Dan keempat, metode tren eksponensial. Ramalan dengan tren. Tren dapat berupa tren naik yang disebut tren positif dan dapat pula berupa tren turun yang disebut tren negatif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y aksen meningkat dengan meningkatnya waktu. Persamaan tren positif yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y aksen menurun dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren negatif Y aksen sama dengan A min BX. Tren dapat berupa tren linear, tren parabola, kuadratik, dan tren eksponensial. Kemudian metode kuadrat terkecil, least square method. Tren dengan metode terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Untuk menghitung nilai tren dan forecast, terlebih dahulu menaksir nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A plus BX. Tren kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Jika polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil amalan akan berbeda atau tidak cocok. Maka digunakan salah satu metode yang tidak linear, yaitu metode kuadratis, seperti bagian bawah. Metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, X dinyatakan sebagai pangkat, maka digunakan rumus sebagai berikut. Persamaan Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B kuadrat. Bagiannya seperti di samping. Persamaan metode tren eksponensial, rumusnya seperti ini. Metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musiman hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Rumus indeks musim rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak atau ratio to moving average methods adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Rumusnya yaitu indeks musiman sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah satu, deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu kegiatan. Yang kedua, deret berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu tren, variasi siklus, variasi musim, dan variasi tidak teratur. Komponen deret berkala yang sering digunakan adalah tren. Yang ketiga, tren dapat digunakan untuk meramalan yang dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, metode semi rata-rata, yang kedua adalah metode kuadrat kecil, yang ketiga adalah metode tren kuadratis, dan keempat atau yang terakhir adalah metode tren eksponensial. Terima kasih. Berikut adalah presentasi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.